Semoga malam ini teman-teman senusantara, se-Indonesia atau dimanapun orang Indonesia bisa lebih confident atau lebih percaya diri terhadap Hemohim ya. Ini adalah produk nomor satunya di Atomy, yaitu produk signature-nya Atomy. Mungkin kita sudah tahu ya Hemohim itu apa. Ya, pasti kalau secara singkat kita sudah tahu ini adalah suplemen untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Ini bukan rahasia umum lagi ya. Oh ya, perkenalkan nama saya Mike Surjadi, Diamond Master dari Atomy Kanada. Singkatannya sendiri mungkin mayoritas juga sudah pada tahu, hemo adalah hemoglobin atau sel darah merah. Hematopoiesis adalah produksi plasma darah yaitu darah putih dan darah merah. I-nya itu adalah imun sistem atau imun tubuh dan M-nya adalah modulasi. Jadi seperti ada orang yang kelebihan imun sistem itu bisa diturunkan, orang yang terlalu rendah akan dinaikkan. Ini sifatnya modulasi atau dua arah. Tapi malam ini saya tidak akan bicara mengupas seperti presentasi Hemohim, kan kita sudah banyak dengar di CS Atomy atau Leaders Channel ya kan menjelaskan tentang Hemohim. Tapi malam ini saya lebih mau memberikan the truth atau fakta-fakta mengenai Hemohim ya. Sebelumnya kita akan nonton video singkat sekitar 3 menit mengenai apa itu Hemohim, dan ini bukan dibuat oleh perusahaan luar ya. Ini adalah official Atomy punya video dan saya bangga sekali bisa akhirnya ketemu video ini berapa minggu yang lalu ya. Ini baru dirilis oleh Atomy Indonesia dan ini dirilisnya secara semua keseluruhan dan seluruh negara sampai ke bahasa Mandarin ada, bahasa Rusia ada, bahasa Inggris ada. Ini ke semua bahasa ya. Dan ini yang membuat kita Atomian menjadi lebih confident terhadap produk nomor satu kita, produk signature kita yaitu Hemohim ya. Jadi ini saya waktu menemukan video ini dan ini dalam video bahasa Indonesia lagi. Jadi betul-betul bisa kita apa ya, bisa kita rasakan manfaat daripada Hemohim dan juga penjelasannya ya. Ini akan mengupas tuntas tentang paten, jurnal medis, kapan itu dibuatnya, sejarahnya ya. Mari kita tonton video berikut ini.
seperti yang kita lihat ya, kita itu akan memberikan suatu confident atau rasa percaya diri terhadap hemohim ya. Dan berikutnya itu mungkin baru ada beberapa orang yang baru pertama kali dengar hemohim ya, saya akan singkat saja. Hemohim itu dijual kemasannya seperti ini, satu box besar itu isinya 60 saset ya. Di sini dibilang obat tradisional ya, tapi saya ini adalah disclaimer. Hemohim itu bukan untuk mendiagnosa, mengobati segala penyakit tertentu atau avoid penyakit tertentu ya. Ini adalah suplemen herbal dan sudah diuji secara klinis bahwa herbal tersebut tidak mengandung racun. Karena umumnya herbal itu pasti ada racunnya, maka dari itu harus diminum secara periodik, tidak bisa terus-menerus. Tapi hemohim ini sama sekali tidak ada racun, saya akan jelaskan mengapa ya. Kenapa ini disebut obat tradisional? Karena di BPOM itu harus memasuki kategori tertentu ya untuk dijual sebagai herbal. Jadi ini masuk dalam kategori obat tradisional. Tapi yakin saja ini bukan obat ya. Jadi tidak ada kontradiksi atau apapun juga terhadap fungsi daripada ginjal dan liver yang negatif. Oke. Jadi hemohim ini adalah untuk membantu memelihara daya tahan tubuh seperti yang saya sudah jelaskan ya. Ini orang tahu hemohim itu untuk apa? Untuk imun sistem, apalagi di zaman pandemi sekarang. Semua orang butuh imun sistem yang baik. Jadi dalam sasetnya itu mengandung 20 ml per saset ya. Jadi satu box isinya 1,2 liter hemohim. Dan dijual di Indonesia dalam kemasan satu set atau 1.380.000 atau kalau beli 4 set langsung 4 box itu 4.990.000, lebih irit sekitar 10% dan PV-nya ada tertera di sana ya. Dan untuk muslimin muslimah yang mau mengkonsumsi hemohim jangan khawatir. Ini sudah diuji coba oleh Korean Muslim Federation sebagai produk yang halal dan sudah juga disertifikasi oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi produk hemohim ini sangat aman untuk dikonsumsi di manapun juga oleh para kaum muslim ya. Jadi untuk punya muslim customer atau Anda sendiri adalah muslim jangan khawatir. Kita sudah punya sertifikatnya dan tertera di website atau Mi Indonesia resmi di bagian hemohim. Hemohim sendiri setelah dipatenkan di mana saja, yaitu di Amerika dan Jepang dan juga 4 di Korea dan juga di 4 negara besar di Eropa ya. Hemohim ini secara berkelanjutan terus membuktikan manfaatnya dalam memelihara daya tahan tubuh. Jadi hemohim ini bukan produk yang diketemukan dari dulu, bukan. Ini adalah produk baru sejak tahun 2004, penelitiannya dimulai dari tahun 97 ya. Jadi tahun 2004 ini baru pertama kali dirilis ke general public atau ke masyarakat umum. Jadi hemohim adalah produk baru dengan fungsi imunitas spesial yang telah dikembangkan dengan 3 jenis ekstrak tersebut yaitu Angelica radix, Cnidium officinale dan Japonica peonia melalui teknik biologi dan teknologi radiasi. Ini produk sudah aman dan telah teruji secara klinis serta telah diakui oleh Korean Food Drug Administration atau BPOM-nya Korea sebagai produk satu-satunya yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh ya. Dan ini hebatnya hemohim. Ini hemohim sudah 7 tahun berturut-turut menjadi produk terlaris di Korea Selatan dalam industri yang sejenis ya. Jadi ini tidak ada produk lain yang bisa mengalahkan hemohim selama 7 tahun berturut-turut ya. Dan saya akan mau kasih lihat US FDA Administration, mereka mengecek hemohim terhadap kandungan-kandungan racun. Ini dilakukan di tahun 2004 ya. Itu adalah tahun pertama hemohim dirilis ke publik. Jadi yang sebelah kiri ini adalah jenis logam racun ya. Racun yang berjenis logam berat. Ada arsenik, barium, kadium dan lain sebagainya, timah. Dan sebelah kanan ini adalah racun-racun yang biasa ditemukan di herbal. Jadi orang yang mengkonsumsi herbal jangan main asal bilang, oh herbal itu aman. Belum tentu. Jadi kita nggak bisa langsung ke toko Cina gitu ya, obat tradisional Cina langsung beli kandungannya hemohim yang 3 tadi yang saya sebutkan. Itu bisa didapat, ada dijual. Tapi bahayanya pada saat direbus, dijadikan satu, itu salah satunya Cnidium officinale mengeluarkan racun. Racun itu walaupun ada satu racun, kandungan racun satu di dalam herbal tersebut itu tidak boleh dikonsumsi secara jangka waktu panjang. Nah, hemohim ini sudah dibuktikan oleh US FDA untuk mendeteksi ada kandungan racun atau enggak. Nah, ini kalau dilihat di bagian result itu semuanya tulisannya apa? ND. ND adalah not detectable, tidak terdeteksi.
Jadi kandungan-kandungan racun di hemohim itu sudah dikeluarkan oleh KRI. KRI itu siapa? Nanti saya akan jelaskan. Jadi pada saat kita mengkonsumsi hemohim, gak usah khawatir. Ini adalah herbal supplement yang tidak mengandung racun. Beda dengan herbal supplement di luaran ya. Saya tidak tahu kandungannya apa mereka bisa mengeluarkan racun atau tidak. Kalau hemohim ini sudah ada buktinya dan ini sudah dinyatakan oleh US FDA. Dan di BPOM sendiri, hemohim sudah ada nomor registrasinya ya. Jadi jangan langsung percaya orang bawa produk dari luar negeri ya. Oh, ini produk katanya bisa untuk A, ini bisa untuk sakit B, sakit C. Cek dulu apakah ada di BPOM. Karena BPOM ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Jadi kalau belum ada BPOM-nya, itu tanda tanya besar. Produk ini aman atau tidak? Ini legal atau tidak secara hukum ya. Jadi jangan main asal percaya orang bilang ini untuk sakit A, ini sakit B, langsung kita minum. Kalau ada efek sampingnya yang disalahkan siapa? Nggak ada. Nah, hemohim bisa dicek sendiri. Website BPOM itu bisa diakses. General public tidak perlu login. Masukkan nama produk hemohim. Nanti akan keluar nomor registrasi TI 204 dan lain sebagainya. Nah, itu diterbitkan oleh siapa, ya kemasannya seperti apa, importirnya siapa, pabriknya itu siapa. Semua itu akan bisa kita baca dan kita bisa klik itu semua detailnya keluar ya. Hemohim sudah ada BPOM sejak tahun 2020. Hemohim ini bukan produk baru. Memang di Indonesia ini baru kurang lebih setahun, bulan Agustus 2020 ya, dirilis ke Atomi Indonesia. Tapi ini sudah ada sejak 2004. Waktu itu untuk para ilmuwan ya, nanti saya akan jelaskan. Setelah itu 2006 baru hemohim diambil alih oleh Atomi, sampai hari ini sudah 15 tahun hemohim dengan Atomi. Dan berikutnya adalah paten ya. Banyak produk di luaran mereka akan klaim kami juga punya paten. Ini adalah paten kami, nomornya segini. Nah, kita sebagai customer kita harus cerdas. Jangan langsung asal percaya, oh sudah ada paten, ya sudahlah saya minum. Patennya itu bisa di Google Paten. Ya, masuk ke website Google Paten, itu websitenya Google loh. Bukan website yang Atomi. Website Google Paten, lalu kita masukkan nomor paten tersebut satu persatu. Ya, dan ini harus terbukti secara paten punya office. Ya, kalau itu di Korea harus ada paten office di Korea. Kalau di Eropa ada paten office di Eropa, Jepang, Amerika ya. Jadi tim saya ada punya suatu member dia hebat dalam research. Saya minta bantuan tim leader saya ini, tolong dong kamu bantu saya ya untuk meriset paten-paten daripada hemohim. Karena umumnya kita pada saat seminar kita sudah lihat slide ini kan, sudah sering kita lihat, ini bukan slide yang baru. Tapi berapa banyak dari kita yang melakukan research? Betul gak itu untuk imun sistem? Betul gak itu untuk anti radiasi? Betul gak untuk anti kanker? Anti tumor ya? Betul gak ini semua apa yang dibilang untuk imun sistem? Ada gak faktanya? Nah, ini saya akan perlihatkan satu persatu. Yang pertama, yang 0401955. Dia bilang seperti ini, lihat di sebelah kiri kan, imun sistem hematosis adalah produksi blood plasma darah, dan juga memproteksi komposisi herbal tersebut dan cara proses manufacturing. Nah, sebelah kanan atas kita lihat pharmaceutical komposisi dan preparation atau metode penyiapannya daripada herbal mixture untuk immunomodulation, modulasi imun sistem, hematopoiesis yaitu produksi sel darah, augmentation dan proteksi dari radiasi ya, cocok ya. Yang kedua, yang 0440863, hematosis enhancement atau perbaikan hematosis dan anti radiasi ekstrak herbal ya. Sebelah kanan atas apa? Hematosis augmentation dan protection from radiation. Sama juga. Yang ketiga, keempat ya. Ini keempat. Yang di kiri bilangnya apa? Anti-cancer, anti-kanker, immune system, hematosis enhancement, dan oxidant controlling, efek daripada komposisi herbal dan cara proses manufacturer. Kanan juga sama, mixture daripada cancer inhibition, recovery of immune system, dan proteksi tubuh dari oxidative damage atau kerusakan oksidasi. Jadi ini adalah paten-paten yang memang sudah ada di Google Paten, di kantor paten di Korea tersebut. Jadi ini masih berlaku. Jadi ada paten-paten juga mungkin masih ada nomor patennya tapi sudah expired ya. Itu akan kelihatan kapan itu paten tersebut diaplikasikannya ya, waktu di-apply-nya. Dan ini berlaku sampai kapan. Kalau sudah ada expiry date, dia sudah akan bilang
paten tersebut sudah kadaluarsa atau expired. Nah, Atomi punya, Hemohim punya paten, belum ada atau tidak ada yang expired. Nggak percaya, cek sendiri ya. Di sebelah kanan situ, itu juga ada abstraknya. Abstraknya itu akan menjelaskan lebih detail. Kan tadi kan cuma judulnya aja kan. Kalau abstrak itu lebih detail caranya, proses pengecekan patennya gimana, itu semua ada di situ. Sampai ada gambar-gambarnya ya. Nah, ini yang kelima adalah di Eropa. Eropa bilangnya apa? Komposisi herbal yang memiliki kandungan Angelica reddix, Cinea officinale, dan Peonia japonica. Sama, di kanan atas juga menyebutkannya sama. Yang di Jepang dan di Amerika, nah ini menarik. Komposisi herbal untuk meningkatkan aktivitas anti kanker, sistem imun respon tubuh, dan hematopoiesis dari tubuh kita dan memproteksi, melindungi tubuh kita dari kerusakan oksidasi dan cara pembuatannya atau metodenya yang sama. Sama di kanan atas ya. Jadi ini semua sudah terbukti bahwa patennya Hemohim memang betul seperti apa yang perusahaan klaim. Jangan langsung asal percaya, oh member tersebut klaim. Betul nggak? Ayo kita cek ke kantor paten di Google Paten website ya. Dan masukkan satu persatu. Oh iya betul ya, ternyata ini ada anti kankernya. Oh ternyata ini untuk imun sistemnya ya. Jadi ini adalah sudah berdasarkan fakta, bukan berdasarkan klaim daripada member. Selain daripada paten juga ada jurnal medis. Nah ini hebatnya Atomi Hemohim ya. Hemohim itu sudah terlist atau terlisted, apa tuh, sudah terdaftar di pubmed.gov. Ini adalah website US government untuk bioteknologi ya. Jadi ini adalah published medical di government punya website di Amerika Serikat. Jadi bukan website perusahaan tertentu atau Atomi punya, bukan. Ini perusahaan pemerintah Amerika Serikat. Nanti bisa dicek sendiri. Masukkan sendiri pubmed.gov, masukkan aja Hemohim. Nanti muncul ada 18 studi atau jurnal medis. Di situ satu persatu bisa kita klik, akan ada cara metodenya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan nanti binatang yang dites itu apa, itu ada semua ya. Ini bisa dicek. Ada tentang efek imunomodulator, anti diabetes, itu dari PubMed ya. Terus dari PubMed juga adalah peradangan saluran napas yang disebabkan oleh asap rokok. Bisa ini Hemohim juga. Atau model cedera mukosa lambung yang diinduksi. Ini semua ada di PubMed ya, bisa dicek. Efikasi anti tumor, tingkatkan siplatin dalam kombinasi Hemohim pada tikus pembawa tumor ya. Jadi ini sudah terbukti di laboratorium dan juga ada website-website selanjutnya. Dan Kairi ini yang menarik. Tadi saya sudah sebut berapa kali nama Kairi. Kairi ini siapa? Ini Kairi adalah institusi research terbesar kedua di dunia setelah NASA. NASA tahu ya, astronot di Amerika Serikat. Dan KRI ini ditunjuk oleh NASA untuk membuat makanan space food untuk para astronot mereka. Jadi ada 3 negara di dunia yang ditunjuk oleh NASA untuk membuat makanannya mereka. Salah satunya adalah Korea Selatan oleh KRI. Yang kedua adalah Amerika Serikat sendiri dan Rusia. Jadi 3 negara tersebut yang di-appointed oleh NASA untuk membuat makanan space food astronotnya mereka. Jadi Anda bisa bayangkan ini adalah teknologi nuklir. Kalau Anda kerja di perusahaan seperti tersebut, setiap hari terpapar radiasi nuklir, infrared, gamma ray, apa yang terjadi? Badan Anda yang tadinya normal bisa jadi tidak normal. Sel-sel yang normal bisa bermutasi, betul kan? Jadi pemerintah Korea itu mengeluarkan uang 5 juta US dollar untuk mengembangkan suplemen apa yang bisa menaikkan imun sistem daripada ilmuwan tersebut. Itu saja. Mereka hanya ingin ya para ilmuwan tersebut jangan mati cepat gitu secara singkatnya ya. Jadi pengembangan makanan biodefense fungsional untuk manusia yang berkaitan dengan radiasi ya. Ini penting sekali kita mengetahui asal usul daripada Hemohim. Jadi Hemohim itu bukan komoditas suatu MLM dikemas untuk supaya kita bisa dapat komisi. Bukan, ini asalnya adalah untuk para ilmuwan yang kerja di KRI tahun 1997. Jadi pemerintah Korea kasih uang 5 juta dolar ke KRI tersebut. Hey, kamu kan riset institut terbesar kedua di dunia. Bisa gak kamu kembangkan suatu suplemen yang bisa naikkan imun sistem kamu? Itu saja. Pengembangan bahan baru Hemohim yang membantu memelihara daya tahan tubuh telah dibuktikan melalui berbagai macam tes ya.
Jadi kalau kita sudah tahu sejarahnya hemohim bahwa ini untuk para ilmuwan, ini orang-orang pinter. Ini bukan lulusan S1, ini semua S2, S3, PhD, profesor ya. Ini adalah orang-orang pinter di Korea Selatan. Jadi pemerintah Korea saking apa ya, care dengan para employee-nya di KRI tersebut. Dia nggak mau orang-orang tersebut meninggal dini. Jadi dikembangkanlah hemohim untuk mereka, bukan untuk masyarakat umum seperti kita, bukan ya. Setelah nah ini, jadi setelah mereka uji coba selama 5 tahun ya, mereka coba tuh gabungkan berbagai macam herbal, tumbuhan ya. Oh, gagal. Coba lagi, gagal, coba lagi sampai ketemu 3 yang tadi tadi saya jenis. 3 jenis herbal yang tadi saya sudah sebutkan. Setelah mereka temukan selama 5 tahun, 3 tahun berikutnya mereka uji coba di rumah sakit kanker. Nanti akan saya jelaskan ya. Setelah itu Atomi ambil alih, dijual secara komersial melalui Atomi sejak tahun 2006. Jadi ini telah lolos evaluasi individual yang di-approve oleh Korean MFDS ya. Jadi ini betul-betul satu-satunya produk di Korea Selatan yang dijual sebagai suplemen imun sistem yang bisa bekerja. Itu saja. Tidak ada produk lain yang di-appointed oleh pemerintah Korea Selatan untuk menjadi produknya mereka. Tapi Hemohim, ini pemerintah Korea sudah bilang, ini produk satu-satunya yang bisa memodulasi imun sistem kita. Hanya Hemohim. Hebat kan? Kita telah di-backup oleh pemerintah Korea Selatan. Nah, yang tadi saya bilang, 3 tahun ini diuji coba ya. Di mana? Di rumah sakit kanker. Rumah sakit kanker hospital di Korea Selatan. Terhadap manusia, yaitu 63 orang pasien yang memiliki kurang dari 5.000 UL sel darah putih. Mengkonsumsi terus secara rutin ya, artinya setiap hari. Hemohim dan mengalami peningkatan sel NK. Sel NK adalah natural killer cell. Nanti saya akan jelaskan apa itu sel NK dan juga sitokin dan juga aktivitas imunosit ya. Dan uji coba terhadap manusia ini bervariasi tergantung masing-masing individu. Jadi selain manusia, kita juga setelah uji coba terhadap tikus di laboratorium ya. Hemohim mencampurkan ekstrak Angelica radix, Cnidium officinal, Paeonia japonica, dan sedikit madu yang meningkatkan pemulihan dan tingkat kelangsungan hidup hewan dengan penurunan kadar sel darah putih dan limfosit dalam darah tepi. Pemberian hemohim secara oral ke hewan dengan defisiensi kekebalan menghasilkan pemulihan yang signifikan dari jumlah sel darah putih dan limfosit. Begitupun dengan aktivitas sel NK ya. Jadi sebelum diberikan kepada ilmuwannya KRI, ini telah diuji coba secara ekstensif ya. Jadi tidak main-main ini. Ini government punya project, bukan perusahaan swasta punya project. Pemerintah punya project. Karena mereka dengan menggunakan 5 juta US dollar itu duitnya rakyat. Jadi pemerintah Korea nggak mau sia-siakan duit rakyat. Ini kan duit pajaknya rakyat. Jadi betul-betul dipantau ya hasilnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kekebalan tubuh? Banyak orang bingung. Oh, saya makan sudah sehat, saya sering olahraga. Pertanyaannya, seberapa sering kita stres? Pada saat kita stres, imun sistem kita drop. Makanan yang kita makan itu harus organik, nggak bisa hanya buah di luar. Itu buah sudah banyak pestisidanya. Nggak percaya, Google saja. Kita kerok aja itu, lapisan lilinnya ya, banyak sekali. Belum kimia-kimianya. Walaupun kita sudah kupas kulit, kimia sudah masuk ke dalam buah tersebut atau sayur tersebut. Jadi kalau kita mau maintain imun sistem kita baik, kita harus jaga makan. Nggak bisa kita makan sembarangan. Makan juga yang harus organik ya. Dan juga daging yang harus non antibiotik. Karena kan banyak hewan sudah disuntikin antibiotik ya kan. Harus cari daging yang antibiotik. Mahal. Mahal sekali untuk bisa jaga kekebalan tubuh itu mahal sekali. Dan kemungkinan juga udah nggak bisa. Apalagi di era seperti sekarang, COVID, lagi pandemi seperti ini. Kita harus jaga kekebalan tubuh. Jadi kekebalan tubuh itu mengacu pada kemampuan untuk mengenali dan menghancurkan patogen. Apa itu patogen? Virus dan bakteri. Saat patogen tersebut memasuki tubuh. Dengan kata lain, kekebalan tubuh berarti kemampuan tubuh untuk melindungi tubuh dari bahan-bahan yang berbahaya. Dan hebatnya kekebalan tubuh apa? Yang di dalam virus-virus dan bakteri juga nggak bisa berkembang biak. Ini hebatnya kekebalan tubuh. Jadi bekerjanya dari luar dan dari dalam. Nah, fungsi kekebalan tubuh atau imun yaitu apa reaksi kekebalan tubuh yang tidak diinginkan?
ya, seperti orang yang alergi, asma. Ini adalah reaksi berlebihan terhadap material luar. Jadi ini kekebalan tubuh yang bingung. Mestinya dia bekerja seperti ini, dia bekerjanya kebalik. Nah, ini adalah orang yang autoimun atau orang yang alergi, asma. Dan bagaimana obat tradisional atau herbal supplement bisa membantu sistem imun kita, yaitu obat tradisional atau herbal supplement tersebut meningkatkan jumlah imunosit atau meningkatkan fungsi imun dan membantu menghancurkan patogen berbahaya dan sel yang terdistorsi untuk mengurangi reaksi imunitas yang tidak diinginkan. Ya. Jadi cara kerjanya ya dia menambahkan jumlah imunosit dan fungsi imunnya ditingkatkan ya, di-enhance dan juga membantu menghancurkan patogen dan sel terdistorsi. Apa saja yang membahayakan sistem imun kita? Sudah jelas, polusi lingkungan ya. Stres dari apa? Sekarang banyak orang kena PHK ya kan? Orang banyak kurang jamnya ya kan? Banyak orang apapun itu penghasilannya berkurang, stres. Nah, stres itu 15 menit kita stres, 15 menit kita marah-marah, imun sistem kita drop 1 jam. Ingat itu ya. Jaga imun sistem caranya gimana? Jangan stres. Kita stres marah-marah 1 jam, imun sistem kita drop 24 jam. Jadi kalau lagi stres tiba-tiba keluar karena ada virus, silakan jadi masuk virus tersebut. Jadi jaga jangan sampai stres ya. Dan juga makanan instan. Orang sekarang sibuk kan? Kerja dari rumah, bukan tambah santai, tambah sibuk. Jadi mereka sudah nggak sempat masak. Makanya yang instan aja, ya kan? Apapun yang bisa diambil dari lemari langsung masak 3 menit jadi. Keluar beli makanan fast food itu juga adalah makanan yang mengandung banyak lemak jenuh, alkohol, orang yang merokok ini juga bisa merusak imun sistem kita. Apa yang dimaksud dengan sistem imun? Adalah suatu sistem yang mengenali patogen berbahaya, yaitu virus dan bakteri, atau sel yang bertransformasi secara tidak normal, dan mengaktifkan fungsi yang dibutuhkan untuk menghancurkan hal-hal tersebut. Jadi sudah pasti kita butuh imun sistem. Orang yang sehat, apalagi orang yang lagi sakit. Orang sehat, dia akan bilang, oh saya emang nggak apa-apa, saya punya asuransi, saya punya jaminan dari kantor kalau saya sakit. Tapi apa sakit itu enak? Saya sih nggak mau sakit, kalau bisa saya nggak pernah sakit seumur hidup. Tapi kalau orang yang pikirannya, nantilah kalau saya sakit saya ada jaminan dari asuransi, saya bisa kelas VVVIP ya. Tapi udah di VVVIP, makan aja juga nggak enak ya kan. Mau makan, saya paling doyan mie ayam. Mie ayam aja udah rasanya bukan mie ayam, kayak makan karet gitu kan. Nah, orang kurang mengerti bahwa imun sistem itu adalah segalanya. Bukan duit. Punya duit banyak tapi imun sistem nggak ada, sakit-sakitan baru. Apa artinya uang? Nggak ada artinya uang. Ya, jadi kalau mau hidup yang enak, jaga imun sistem kita supaya kita bisa menikmati keluarga kita, apapun yang kita punya di dunia ini kita bisa nikmatin. Itu adalah fungsi daripada imun sistem kita. Nah, fungsi sistem imun itu bekerjanya berjenjang ya. Nggak bisa naik lift, elevator langsung ke level 4. Jadi level 1 dulu. Level 1 itu yang kita sebut dengan vitalitas sel NK atau natural killer cell yang tadi saya sudah sebutkan. Apa itu sel NK? Itu adalah imunosit yang diproduksi di sumsum tulang, ya, bone marrow. Dan ini fungsinya hanya satu, menghancurkan sel-sel berbahaya secara langsung. Jadi kalau orang yang pernah main game Pac-Man, itu Pac-Man tahu kan dia makan biji-biji gitu yang kuning. Nah, kuning yang biji-biji itu adalah virus, bakteri, dan sel-sel yang bermutasi atau sel kanker. Sama sel NK ini dilahap, lahap. Jadi setiap ketemu dia lahap. Tapi sel NK ini umurnya hanya 21 hari. Artinya kita perlu produksi setiap hari karena pasti ada yang mati ya kan. Hari ini produksi, 21 hari kemudian mati. Kalau kita tulang sumsumnya tidak sehat atau kita tidak sehat, tulang sumsum kita ini tidak akan menghasilkan sel NK yang dibutuhkan. Jadi ini seperti Pac-Man, dia kelilingin seluruh tubuh kita hanya cari satu. Ada sel-sel berbahaya, virus, bakteri, dia caplok, dia lahap, dia musnahkan. Nah, ini saya akan kasih lihat video singkat daripada sel NK tersebut. Jadi supaya ada gambaran apa sih itu sel NK, ya kan? Kalau enggak kan bingung juga bayanginnya seperti apa ya. Nah, ini adalah videonya. The green cell you see here is a killer T cell of the immune system which is attacking the cancerous red and blue cell.
You can tell when the killer cell has recognized the cancer cell because the two dots move around and contact the target. The killer cell then spreads out over the cancerous cell. Passing the video through a filter makes the killer cell look yellow and allows us to really see how it focuses on the cancer cell. These killer T cells are constantly hunting down dangerous cells throughout the body and destroying them. Ya, ini video ini dibuat oleh University of Cambridge di Inggris ya. Jadi ini bukan Atomic yang buat, bukan bukan apa ya perusahaan swasta. Ini adalah University di Cambridge yaitu di UK. Oke. Nah, kalau kita lihat video tersebut, luar biasa kan sel NK tersebut. Ini adalah prajurit-prajurit elit di dalam tubuh kita yang fungsinya hanya satu, menghancurkan sel-sel berbahaya. Sekarang pertanyaannya, seberapa banyak sel NK kita di dalam tubuh kita? Nah, kalau kita bisa jaga imun sistem kita baik, otomatis sel NK ini akan diproduksi secara terus-menerus, memproteksi daripada tubuh kita. Tapi kalau kita sakit-sakitan, ya kan bolak-balik batuk pilek, bolak-balik flu, nah ini sudah ada tanda tanya besar. Artinya orang tersebut vitalitas sel NK-nya kurang. Perbanyak itu dengan minum hemohim ya. Setelah bisa level 1 lewat, kita akan naik ke level 2 yaitu meningkatkan produksi sitokin. Sitokin itu apa? Ini adalah sinyal protein transmisi yang memainkan peran sentral dalam sistem imun. Jadi sitokin ini ada dua jenis ya. Jenis pertama adalah proinflamasi, jenis kedua adalah antiinflamasi. Sekarang di COVID pandemi gini kita sering mendengar badai sitokin. Wah, jadi orang takut minum hemohim, betul kan? Nah, badai sitokin yang terjadi oleh pasien COVID atau ex-COVID yang setelah sembuh dari COVID, ini tubuh masih bingung. Si sitokin ini dia mengeluarkan yang proinflamasi yang pertama tadi. Jadi dipikirnya badan lagi perlu proinflamasi. Makanya terjadi peradangan di mana-mana. Nah, dengan mengkonsumsi hemohim secara rutin, artinya kita sudah di level 2, sitokin ini akan memperbaiki, kamu salah keluarin. Kamu mestinya keluarin yang antiinflamasi. Kenapa kamu keluarin yang pro, ya kan? Nah, ini pentingnya sitokin di level 2 tersebut. Jadi orang yang setelah sembuh dari COVID, teruskan minum. Sehat, minum. Lagi sakit apalagi ya, yang pelit minum lebihan ya. Jadi kita ini di zaman pandemi jangan sampai kena COVID, karena kalau sekali kena COVID, swab saja sudah 1 juta ya kan, mungkin sekarang sudah lebih murah. 2 kali swab kan, nggak mungkin cuma sekali swab. Pada saat dia positif, pada saat dia negatif, sudah 2 juta. Itu sudah bisa beli 1 box hemohim. Saya belum ngomongin ke dokternya, belum obatnya, vitaminnya, kalau sampai diopname 1 hari 10 juta. Nah, kita harus tahu dulu berapa penting hemohim ini di zaman pandemi tersebut. Bukan masalah ini adalah komoditi MLM. Kan tadi saya sudah jelaskan ya. Bisa dilihat lagi. Siapa itu Kyrie, kapan itu hemohim dibentuk, kenapa sejarahnya itu kan ada, sudah ada dijelaskan. Nah, kalau sudah kita bisa level 2 meningkatkan produksi sitokin yang betul, yang dibutuhkan oleh tubuh, baru kita naik ke level 3. Ini yang dibilang dengan meningkatkan imunitas, yaitu menjaga kesehatan. Orang-orang yang di level 3 tersebut ini biasanya sudah hampir tidak pernah sakit ya. Kayak saya sudah minum hemohim 3 tahun, tepat 3 tahun, hampir 3 tahun persisnya. Ya, September 2018. Saya sekalipun tidak pernah kena sakit flu. Pilek, batuk, nggak pernah. Biasanya saya setiap 3 bulan. Karena di Kanada ini kan cuacanya entar dingin, entar panas ya. Apalagi pancaroba gini, ini lagi mau masuk musim gugur. Itu suhu bisa tiba-tiba 0. Hari ini misalnya 30, besok bisa jadi 10 derajat, besok lagi bisa jadi 35, besok lagi bisa jadi 12. Jadi suhu naik turun. Nah, kalau imun sistem nggak bagus, seperti saya dulu nggak bagus, tidur malam, nggak pernah olahraga, ya, makan junk food. Jadi saya bolak-balik sakit flu. Kalau sudah sakit flu itu bisa sampai 1 bulan, minimal 3 minggu, paling cepat 3 minggu. Dan itu menderita, ya kan? Di hampir 3 tahun terakhir ini, saya sekalipun nggak pernah kena. 1 kali nggak pernah. Tapi bukan artinya saya nggak ada gejala. Ada gejala, kadang mulai radang, ya kan, mulai nggak enak. Mulai hidungnya gatel, matanya berair. Nah, itu saatnya saya ambil ekstra hemohim.
Yang tadinya saya minum 2, saya tambahin lagi 1, jadi 3. Kadang kalau saya butuh lagi, tengah malam saya bangun lagi, saya minum lagi 1. Jadi jangan pelit-pelit kita minum Hemohim. Kenapa? Satu saset itu hanya 20.000 ya. 20.000 kita sekali ke dokter sudah minimal 300.000, belum sama obat dan lain sebagainya. Jadi kalau udah mulai ada gejala, minum lagi. Cuma 20.000 itu satu cangkir kopi, anggaplah besok jangan ngopi lagi ya. Kopinya minum Cafe Arabica Atomi hanya 2.000 perak. Jadi bisa disubsidi dari sana. Jadi jangan langsung pikir panjang. Kalau mulai ada gejala, minum. Saya setiap kali ya, kalau saya lagi ke mall, pulang mulai nggak enak. Nah, saya minum yang ketiga, keempat. Besok pagi badan saya fit, segar lagi, saya bisa Zoom meeting lagi seperti ini ya. Yang keempat adalah vitalitas imunosit. Ini adalah meningkatkan biodefense. Ini seperti Superman lah kalau saya bilang, sudah ada pelindungnya. Nah, bisa mencapai level ini perlu waktu. Biasanya kalau orang mengkonsumsi Hemohim, saya bilang, kamu kalau mau minum Hemohim, melihat hasil, tunggu minimal 120 hari. Oh, mengapa 120 hari, Mike? Karena darah kita, sel plasma darah kita, itu kan diproduksi setiap hari. Itu butuh 120 hari untuk mencapai full cycle ya, cycle penuh atau perputaran penuh. Jadi kalau belum 120 hari, darah kita baru mengandung Hemohim setengah-setengah, kita berhenti, kita nggak bisa lihat hasilnya. Jadi untuk bisa melihat hasil yang optimal, minum minimal 120 hari dan minum harus setiap hari. Bukan artinya saya hari ini minum 2, besok nggak minum, besok lagi minum, kan udah minum 2. Jangan. Jangan sampai ada yang bolong karena kita perlu perlindungan 24 jam. Walaupun kalau mau irit misalnya atau karena financial nggak bisa minum 2, minum 1 lebih baik setiap hari daripada yang minumnya hari ini minum, besok nggak minum, besok minum, besok nggak minum ya. Jadi tapi tetap rekomendasi 2 itu yang rekomendasi bukan Atomi, bukan saya juga. 2 itu yang rekomendasi adalah Kyrie. Ini adalah Korean punya Research Institute, itu mereka yang menemukan, mereka yang menentukan dosisnya. Jadi untuk orang bisa terproteksi penuh dengan imun sistem harus 2 ya. Setiap hari selama 120 hari. Oke. Nah, ini slide ini menarik. Banyak dari kita tidak tahu sejarahnya Hemohim. Kalau orang yang sudah tahu Hemohim, sejarahnya, mereka akan bilang, oh Hemohim murah sekali ya. Tapi orang yang belum tahu, orang akan bilang, oh mahal amat Mike, 1.200.000, 1.300.000 ya kan, satu box. Ya ini saya mau menjelaskan. Jadi pada tahun 2006, sebelum tahun 2006 ya, ingat kan tahun 97 kan Hemohim di research, 2004 Hemohim itu mulai diperbolehkan untuk general public, untuk ilmuwan. Nah, sebelum tahun 2006, Hemohim ini namanya bukan Hemohim, tapi Hemorrhage Gel. Isinya itu satu box hanya 30 saset, 20 ml sama per saset, harganya Anda lihat, $750. Ya, atau kalau dikurskan mungkin sekitar 10 juta ya. 10 juta untuk 15 hari. Berapa banyak yang mampu? Saya nggak mampu itu. 10 juta untuk 15 hari. Mahal sekali. Nah, ini ceritanya menarik. Kenapa Hemohim bisa diambil alih oleh Atomi? Si Hwan Gil Pak kita ini divonis oleh dokter bahwa umurnya hanya tinggal 3 bulan. Karena dia menderita liver cirrhosis, yaitu pengerasan livernya dia, hatinya keras. Dan dia juga diabetes, tingkat tinggi, saya nggak tahu berapa parahnya. Tapi sudah divonis dokter tinggal 3 bulan. Nah, dia punya teman yang terjadi Kyrie tersebut. Akhirnya dia bawain Hemorrhage Gel tersebut. Pak, kamu minum nih. Katanya nih bagus nih untuk imun sistem. Karena kami yang di Kyrie ini sudah minum semua. Ya, jadi si opak kita dia minumin. Setelah minumin, saya nggak tahu minumnya berapa ya, nggak dikasih tahu. Karena ini hanya secara verbal, cerita para leaders. Dan setelah dia minumnya lewat 3 bulan, dia hidup. Dokternya sampai kaget. Kok kamu masih hidup? Kamu kan mestinya sudah mati. Berapa hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu. Nah, si Mr. Park ini juga terkagum-kagum dengan produknya. Akhirnya dia samperin si Kyrie. Dia bilang, produk kamu ini bagus sekali. Harganya berapa sih? Dia bilang, harganya $750, 30 saset. Wow, mahal sekali. Kalau produk sebagus gini, harganya mahal seperti itu, ini nggak akan laku. Nggak akan laku. Ya bisa kamu hanya untuk ilmuwan kamu. Tapi kan kamu perlu cash flow dong. Kamu perlu cash flow karena produksi perlu modal. Nggak mungkin nggak ada modal. Nah, lama-lama modal kamu habis kalau tidak ada penjualan. Gini deh, tahun 2016
akhirnya Atomy itu berdiri oleh CEO Han Gil Pak sebagai direct selling company ya. Artinya ini bukan multi level marketing atau network marketing, ini adalah direct selling company. Jadi CEO kita dari toko ke toko, dari mall ke mall, dia tawarin Hemohim ya, dijualin. Kamu mau gak jadi titip jual gitu ya, istilah kasarnya. Nah, tapi si Han Gil Pak negosiasi terhadap Sun Biotech. Oh ya, yang jual ini nama perusahaannya adalah Sun Biotech ya. Sun Biotech ini akhirnya dia negosiasi dengan KRI, gini deh, saya ambil alih, nggak usah si Sun Biotech, saya nih Atomy. Tapi harganya kamu harus turunkan dari 750 menjadi $92 ya. Kalau kamu bisa turunkan seperti ini, saya jamin saya bisa jual banyak sekali berjuta-juta box Hemohim setiap tahun minimal ya. Jadi akhirnya mereka setuju. Dan CEO kita, nah Anda lihat yang saya kasih panah di bawah itu. Ya, selain namanya berubah dari Hemorrhage, sekarang ini 2006 ganti nama jadi Hemohim Plus, ada plusnya, dan kandungannya per sasetnya itu menjadi 22 ml, volumenya jadi 22 ml, naik 10%. Karena pintar, CEO kita tuh pintar negosiasi. Akhirnya si Kyrie setuju, ya sudahlah, kasihlah 22. Oke, belum selesai. Saya mau kamu tambahin lagi jadi 48 saset. Waduh, nih kata Kyrie si CEO paket ini ngelunjak nih. Udah dikasih nambah 10%, minta lagi tambah 18 saset. Ya sudahlah. Kalau kamu bisa jualin, kamu yakin bisa jual, saya kasih. Nah, singkat cerita, dia ambil alih, dia naikin, dia jual. Akhirnya bisnisnya ini saking booming, akhirnya Atomy ini berubah menjadi network marketing di tahun 2009 ya. Jadi itu pertama kali Atomy berdiri sebagai network marketing itu adalah di tahun 2009. Saat itu kita bisa mulai meregister member. Waktu itu masih ada di Korea, belum mancanegara. Jadi mulai ada register member bisa beli, semuanya ini akhirnya terjadi sales yang gila-gilaan ya. Ini terjadi di tahun 2009 dan ini lihat. Dari 48 saset, dia naikkan lagi jadi 54 saset tanpa naik $1 pun, tanpa kenaikan harga ya. Tapi kita lihat di bawah itu. Yang tadinya 40 saset, 48 jadi 54, caranya gimana? Nah, ini ada videonya, nanti saya akan kasih linknya, bisa dilihat. Ini si Han Gil Pak yang ceritain sendiri ya. Jadi bukan dibikin-bikin, ini memang ada ceritanya. Nah, akhirnya karena Hemohim ini diproduksi secara massal dengan volume 22 mili, Korean FDA atau BPOM-nya Korea komplain ke KRI. Hey, kamu kok produksi 22 mili? Kamu kan saya approve itu hanya 20 mili. Kenapa kamu naikin? Oh, sorry, kita nggak tahu. Jadi mau gimana nih? Solusinya gimana? Ya sudah, kamu naikin jumlah sasetnya atau ya kamu turunkan, kamu kurangin, terserah. Pokoknya itu harus dijual hanya boleh 20 ml. Nah, si Opak pinter. Dia bilang ke Kari, sudahlah, kamu kan sudah jual selama berapa lama ini? Sudah 3 tahun kan? Dan kamu nggak rugi kan? Kamu selalu ada profitnya kan? Ya sudahlah, ngapain kamu kurangin? Kasihan lah. Sudah, kamu turunin saja jadi 20 mili, tapi jumlah sasetnya kamu naikkan. Jadi 54. Kan nggak kenaikan harga sama sekali kan? Ya kan? Ya sudahlah, akhirnya Kyrie setuju. Atomy pada saat itu dijual dengan 54 saset. Nah, ini sejarahnya Hemohim bisa ada 54 saset di tahun 2009. Nah, sekali lagi tahun 2014, ya 5 tahun kemudian, Hemohim dinaikkan lagi jadi 60 saset. Dan pada saat itu packagingnya dirubah sampai yang sekarang yang kita bisa lihat saat ini ya, merah putih seperti itu, orange ya. Dan ini sudah dijadikan 60 saset karena CEO bilang ke Kerry, 54 saset itu kan ganjil. Masa orang minum 27 hari? Udahlah, kamu genapin aja, nggak nambah 6 saset nggak akan berasa. Jadi komplit 30 hari. Nah, kalau kita bisa mengerti cara pikir CEO-nya Han Gil Pak, kita akan yakin dan percaya, kita akan bangga dengan perusahaan yang namanya Atomy. Ya, ini bukan perusahaan yang mau ambil profit. Ini dari harga aja udah nggak masuk akal. 2006 sampai 2021, 15 tahun, masa harga nggak pernah naik $1? Inflasi kan udah naik. Setiap tahun tuh ada inflasi loh. Duit yang tadinya $1 tahun 2006, 2021 itu bukan $1 lagi. Itu mungkin udah tinggal 70 sen, 50 sen mungkin. Tapi harga Hemohim tidak pernah naik. Itu yang saya nggak masuk di akal.
Ya, makanya kita harus bangga punya CEO seperti Mr. Hangkil Park. Dia bisa memperjuangkan untuk para member-membernya untuk bisa menikmati produk yang berkualitas tinggi, harga ditekan serendah-rendahnya. Kalau dia mau naikkan harga bisa sekali. 48 saset ke 60 saset itu kan ekstra cost. 12 ekstra saset loh. Itu kan ekstra cost. Satu saset kalau misalnya 50 sen aja, 5.000. Ya minimal udah berapa puluh ribu harus dinaikkan kan. Nah ini hebatnya perusahaan Atomy. Ya, jadi saya akan tutup presentasi saya malam ini dengan satu quote, yaitu investment terbaik yang pernah Anda buat adalah kesehatan Anda, ya. Jadi bukan investment property, investment stock, ya, saham atau Bitcoin atau apapun juga. Yang paling terbaik adalah kesehatan Anda. Karena Anda baru bisa menikmati investasi yang lain pada saat tubuh Anda sehat. Pada saat Anda bisa memaintain imun sistem yang terbaik supaya tidak terkena penyakit dari luar dan yang dari dalam keluar. Nah, itu adalah investasi yang terbaik yang bisa Anda buat di dunia ini. Adalah kesehatan Anda. Nama saya Mark Sujadi, Diamond Master dari Atomy Canada. Terima kasih. 구독, 좋아요 눌러주세요.